Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para ikhwan sekalian, bapak-bapak yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita panjatkan segala puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan nikmat yang Allah berikan kepada kita begitu banyak sehingga tidak akan kita mampu untuk menghitungnya. Oleh karena itu, marilah kita sertai nikmat yang Allah berikan dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian bersyukur maka Allah akan tambah nikmat kepada kalian, namun kalau kalian kufur sesungguhnya azab Allah sangatlah pedih. Kemudian salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam juga tercurah limpahkan kepada sahabat, keluarga dan para pengikutnya yang mengikuti dengan benar sampai hari kiamat. Hadirin sekalian, para jamaah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa kita telah sampai pada bab ke-13 pada adab fitrah, dan ini merupakan adab sebelum terakhir. Ini adab sebelum terakhir. Setelah adab fitrah kita adab tidur, setelah adab tidur selesai. Kita telah menyelesaikan bab adab dari kitab Minhajul Muslim. Nah, apakah setelah itu kita akan lanjutkan tentang akhlak? Karena setelah bab adab, bab akhlak. Alhamdulillah ya, setahun kita telah membahas kitab ini, ya belum setahun. Tapi alhamdulillah kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kita berada di penghujung pembahasan tentang adab dari kitab Minhajul Muslim. InsyaAllah pada malam hari ini kita akan membahas tentang adab khisalil fitrah, adab-adab yakni fitrah, adab-adab fitrah, yaitu adab-adab yang Allah Subhanahu wa taala telah jadikan itu adalah fitrah bagi kita. Kita harus melaksanakannya, ya, itu sudah menjadi adab yang sudah semestinya kita laksanakan adab-adab tersebut. Nanti kita akan baca ada 5 adab fitrah. 5 adab fitrah. Salah satunya memendekkan kuku yang panjang, ya, mencabut bulu-bulu yang harus dicabut, ya, mencukur rambut-rambut yang memang harus dicukur, ya. Ini merupakan adab-adab yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan melalui lisan Nabi Muhammad SAW kepada kita, dan ini tidak lain tidak bukan untuk kebaikan kita sebagai umatnya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, seorang muslim, kata beliau di sini, biwasfihi musliman yataqayyadu bi ta'alimi kitabi rabbih wa sunnati nabiyih. Seorang muslim itu sangat terikat hubungannya dengan kitab Allah dan sunnah Nabi. Tidak bisa kita hidup kecuali dengan berpegang dengan kitab Allah dan sunnah Nabi. Ya, barang siapa yang ingin selamat maka hendaklah dia berpegang teguh dengan kitab Allah dan sunnah Nabi. Inilah pegangan. Karena kalau kita tidak berpegangan dengan kitab Allah sunnah Nabi, kita akan tersesat. Kata Nabi Muhammad SAW, taraktu fikum amraini, aku tinggalkan bagi kalian 2 urusan, 2 perkara. Lan tadillu in tamassaktum bihima, kalian tidak akan pernah tersesat selagi kalian berpegang teguh dengan 2 perkara tersebut. Apa itu? Kitab Allah wa sunnatir Rasul, kitab Allah dan sunnah Rasul. Maka hendaklah kita terus belajar dari kitab Allah sunnah Nabi, ya, sehingga kita akan mendapatkan kemudahan. Kemudian ketika kita mendapati dari kitab Allah, dari sunnah Nabi suatu perkara yang menurut kita tidak pas, tidak cocok, tapi ketika kita cari memang itulah yang harus dilakukan, maka hendaklah kita mengalahkan hawa nafsu kita. Hendaklah kita mengalahkan hawa nafsu kita, karena Allah menciptakan kita agar kita taat. Jadi tugas dari akal kita, tugas dari hati kita dalam memahami suatu perkara, terutama memahami Al-Quran dan Sunnah, adalah mentaatinya. Ya, kalau seandainya akal kita tidak bisa memahaminya, maka yang kurang adalah akal kita, bukan dalilnya.
Contoh, kita berbicara tentang urusan akhirat, urusan gaib. Siapa yang pernah melihat surga? Tidak ada. Lantas kita katakan, lah tidak mungkin lah ada yang seperti itu. Kita katakan, tidak. Begitulah yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surga ada sungai dari khamar. Khamar itu minum-minuman. Kalau di dunia memabukkan, tapi kalau di akhirat tidak memabukkan. Kalau di dunia, kalau di akhirat itu ada susu yang tidak basi. Kalau di dunia taruh susu basi, tidak basi. Kalau kita akal-akalan, ya tidak masuk akal, tidak masuk akal. Tapi itulah akal kita diciptakan oleh Allah untuk taat kepada dalil, taat kepada dalil Alkitab wa Sunnah. Tapi anehnya jamaah sekalian, ada yang aneh. Apa yang aneh? Untuk perkara surga, untuk perkara neraka, hampir dikatakan mayoritas, kalau tidak dikatakan hampir semua kaum muslimin itu percaya, yakin apa yang Allah ceritakan, apa yang Rasul ceritakan tentang surga neraka. Tentang neraka, bahwasanya di neraka nanti ada orang yang dihukum digantung secara terbalik, mulutnya robek, mengeluarkan darah dan nanah. Kita percaya. Nanti di akhirat nanti ada orang yang dimasukkan di dalam seperti kendi, atasnya kecil, bawahnya lebar, kemudian dimasukkan orang-orang di sana. Setiap kali orang tersebut kena jilatan api, dia berteriak menyebabkan kulitnya hangus terbakar, tapi tidak mati-mati. Kita hampir semuanya percaya akan hal itu. Kita takut dengan neraka, kita percaya dengan surga. Di surga itu makanannya yang mendekat. Kalau kita ingin apa, buahnya yang mendekat dengan kita. Setiap kali kita makan, kita tidak pernah merasakan enak, ya, tidak pernah merasakan berhenti untuk makan, tapi ingin terus untuk makan. Bahkan gigitan terakhir lebih lezat dari gigitan pertama. Kita semua percaya. Tapi ketika Allah mengabarkan tentang dirinya, mengabarkan tentang Allah, mulailah kita mengakal-akali. Ketika Allah mengabarkan tentang dirinya, tentang nama-namanya, tentang sifat-sifatnya, kita tidak mau terima. Nah, inilah bahwasanya kita diminta untuk konsisten. Dalam semua dalil kita harus konsisten. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan tentang sifatnya orang kafir, sifatnya ahlul kitab. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Apakah kalian itu ingkar dengan sebagian yang ada di dalam Al-Qur'an, di dalam kitab, dan kalian beriman dengan sebagian yang lain? Tidak boleh, harus semuanya kita iman. Ketika Allah mengabarkan bahwasanya Allah ada tinggi di atas arsy, kita katakan sami'na wa ata'na. Terus bagaimana Allah beristiwa di atas arsy, Allah bersemayam di atas arsy? Kita katakan sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah, tidak sama dengan makhluk. Ada orang tidak percaya bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki tangan. Tidak mungkin Allah punya tangan. Masa Allah punya tangan? Kita katakan Allah mengabarkan Allah punya tangan, kita katakan sami'na wa ata'na. Terus kalau Allah punya tangan, gimana tangan Allah? Kalau begitu kita katakan tangan Allah sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah, dan tidak ada satupun manusia yang pernah melihat Allah. Bahkan Nabi Muhammad, makhluk yang paling dicintai Allah, tidak pernah melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Isra dan Mi'raj, ditanya kepada Nabi Muhammad SAW, apakah melihat Tuhan? Kata Nabi Muhammad SAW, nurun aroha, aku hanya melihat cahaya, tidak pernah melihat. Ketika Allah mengabarkan tentang tangan, Allah punya tangan, kita tetapkan Allah punya tangan, tapi tangan Allah berbeda dengan tangan makhluk. Tangan Allah sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah. Ada orang tidak mengimani bahwasanya Allah punya mata. Kita katakan Allah punya mata, tapi mata Allah tidak sesuai dengan mata makhluk. Mata Allah sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah. Maka di sini kita dituntut untuk menerima semua dalil-dalil. Termasuk masalah adab. Ya, adab ini masalah yang ringan, insya Allah kita yakin dan percaya. Tapi lebih tinggi daripada itu adab kita kepada Allah. Kan kita bicara adab, termasuk adab adalah adab kepada Allah, dan kita telah jelaskan adab kepada Allah. Naam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Ahzab, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidaklah pantas
bagi seorang yang beriman, bagi seorang wanita yang beriman, tidak pantas bagi laki-laki yang beriman, bagi wanita yang beriman, idza qadallahu wa rasuluhu amran, ketika Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu keputusan dalam suatu perkara, ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihin, kemudian dia mengambil pilihan yang lain dalam urusan mereka. Contoh masalah riba, bapak-bapak, ya, masalah riba. Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan riba haram. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan Allah telah menghalalkan riba. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu riba akilahu wa mukilahu wa syahidaini wa katibahu. Allah telah melaknat riba, yang makan riba, yang minjam riba, pencatatnya, saksinya, semua dalam dosanya sama. Kemudian kita katakan kalau kita tidak riba, kita tidak punya rumah. Ini mengambil pilihan lain, tidak boleh. Kita katakan sami'na wa ata'na, dan hakikatnya kita di dunia semuanya ngontrak, dan tidak hina kita tinggal ngontrak. Kita punya rumah pun kita ngontrak. Bukankah rumah yang kita miliki sekarang hanyalah titipan dari Allah? Betul apa tidak, Pak? Rumah yang kita katakan ini kita beli dengan harta kita sendiri, dengan jerih payah kita sendiri, kita ngumpul, kita segala macam. Pertanyaannya, apakah itu milik kita sejati? Itu titipan. Sejatinya kita ngontrak. Kalau Allah mau, Allah ambil. Kendaraan yang kita punya dengan berbagai alasan. Kalau kita tidak riba, kita tidak punya motor. Kalau kita tidak riba, kita tidak punya mobil. Pertanyaan, apa pakai motor itu wajib? Siapa yang mengatakan naik motor wajib? Tidak ada. Kalau tidak bisa naik motor sendiri, pinjam motor orang. Kalau tidak bisa pinjam, nyewa. Kalau tidak bisa nyewa, jalan kaki. Banyak cara. Cuman kita ini bermudah-mudahan. Makanya Allah mengingatkan, ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihin. Ketika Allah telah Rasulnya telah menetapkan urusan, dia milih keputusan yang lain. Ini tidak boleh, tidak layak. Maka innamal qaulal mu'minun, ya, innamal qaulal mu'minin, dan sejatinya ucapan orang yang beriman itu jika dipanggil kepada Allah dan Rasulnya, ayyakulu sami'na wa ata'na, mereka mengatakan kami dengar, ya Allah kami taat. Orang mengatakan kalau tidak riba apa solusinya? Solusinya adalah berhenti dari riba. Orang mengatakan riba haram, terus solusinya apa? Itulah solusi, berhenti dari riba itu adalah solusi. Jangan dikira bahwasanya haram bukan solusi. Kita bertanya, solusinya apa? Berhenti haram, itulah solusi. Ya, jangan dikira ketika kita mendapatkan kata-kata tidak boleh itu bukan solusi. Itu solusi. Makanya ketika ada seorang laki-laki pemuda di zaman Nabi Muhammad SAW datang kepada Nabi dengan lugu, dengan polos datang kepada Nabi, ya Rasulullah, izan li bizina. Ya Rasulullah, izinkan berzina. Apakah Rasul marah-marah dengan dia? Ente kurang ajar, zina mau minta izin? Enggak. Rasul menyambut. Kata Nabi Muhammad SAW, sini duduk sini. Kamu ridho enggak kalau ibumu dizinai orang? Lah ya Rasulullah, enggak ridho. Kalau saudarimu, ya enggak ridho ya Rasulullah. Kalau anak perempuanmu, ya enggak ridho. Kalau karib kerabatmu, ya enggak ridho ya Rasulullah. Ketahuilah, ketika kamu berzina, berarti kamu berzina mungkin dengan istri orang, mungkin dengan ibu orang, mungkin dengan saudari orang, mungkin dengan karib kerabat orang. Lantas orang tersebut mengatakan, wallahi kalau begitu aku tidak akan pernah berzina. Solusi enggak, Pak? Solusi. Jangan mengatakan tidak itu bukan solusi. Tidak itu adalah solusi. Maka haruslah kita berani mengatakan tidak. Haruslah kita berani mengatakan tidak, dan ini merupakan bukti tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat Al-Hasyr, "Wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa saja yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan kepadamu maka ambillah, dan apa saja yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang untukmu maka jauhilah. Maka apa yang diperintahkan Rasul harus kita usahakan untuk dilaksanakan. Apa saja yang Rasul larang maka segera kita tinggalkan. Ya. Kenapa kalau dilarang harus ditinggalkan? Namanya meninggalkan, tidak berbuat. Dilarang merokok. Artinya apa? Ya jangan merokok. Mudah kan? Sangat mudah. Beda harus berhaji. Berhaji harus berusaha, ngumpulin uang, ngumpulin daftar, itu usaha. Maka ada kaidahnya.
kalau melakukan perintah semaksimal yang kita mampu, tapi kalau meninggalkan larangan langsung tinggalkan. Karena meninggalkan tinggal menahan diri. Jangan merokok, ya tinggal jangan beli rokok. Sudah ada rokok, jangan beli korek. Sudah ada rokok, jangan ada korek. Jangan sambungkan rokok dengan korek. Sudah. Mudah sekali. Wah, mau merokok, buang koreknya. Ada korek, ya buang rokoknya. Jangan pernah ketemu. Ini salah satu tips bagi orang yang merokok, jangan pernah tempelkan rokok dengan korek. Kalau begitu saat pinjam rokok orang, iya sama api, ya. Jangan pernah tempelkan rokok dengan api. Insya Allah berhenti merokok. Ya. Tapi kalau rokok sudah bertemu dengan api, ya jadi ya. Maka kalau larangan itu berhenti, tinggalkan semua. Jangan berzina, ya tinggal diam di rumah, sudah tidak berzina kan. Jangan minum khamr, ya jangan minum, sudah mudah sekali. Makanya ini kaidah yang harus kita pegang. Kalau larangan langsung kita tinggalkan. Kalau innal khamra qad hurimat, ala innal khamra qad hurimat. Wahai orang-orang Madinah, ketahuilah Allah telah mengharamkan khamr, Allah telah mengharamkan khamr, Allah telah mengharamkan khamr. Tidak ada satupun rumah kecuali memuntahkan, melemparkan khamr yang ada di rumahnya. Sehingga hari itu Madinah banjir bau khamr. Ya, itu bukti bahwasanya kalau masalah larangan langsung kita tinggalkan. Naam. Demikian juga sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Tidak sempurna keimanan salah seorang dari kalian sampai ia menjadikan hawa nafsunya pengikut dari apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam bawa. Menjadikan hawa nafsu mengikuti apa yang Rasul bawa. Jangan jadikan hawa nafsu menjadi tuntunan, tapi jadikanlah Rasul sebagai tuntunan. Dan ini berat, Pak. Dan ini berat, ya. Makanya kisah yang sering kita dengar ketika Nabi selesai dari perang Badar, dan itu di bulan Ramadan, ya. Kata Nabi Muhammad SAW, kalian telah menyelesaikan perang yang begitu besar, 1000 lawan 300, kaum muslimin 300, orang kafir 1000. Alhamdulillah Allah menangkan. Kata Nabi Muhammad SAW, kalian akan mendatangi perang yang jauh lebih besar daripada perang yang tadi. Apa? Perang melawan hawa nafsu, yaitu di bulan Ramadan, ya, perang melawan hawa nafsu. Maka kita harus melawan hawa nafsu ini, karena hawa nafsu selalu menyeru kepada keburukan, sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat Yusuf, innan nafsa la ammaratum bisu illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya hawa nafsu itu selalu menyeru kepada yang jelek, kecuali nafsu yang dirahmati oleh Allah. Makanya kita juga telah membahas adab kepada jiwa, ya. Adab kepada jiwa kita telah bahas, ada 4 kalau masih ingat. Yang pertama taubat, yang kedua muraqabah, diawasi Allah, yang ketiga muhasabah, yang keempat mujahadah, ya, yang keempat mujahadah. Jadi harus dilawan terus hawa nafsu. Nah, ini muqaddimah. Selanjutnya penulis mengatakan walihadza yaltazimul muslim bi adabit taliyah bi adabil atiyah fi khisalil fitrah sabita anhu. Oleh karena itu, ketika kita tahu apa yang Allah dan Rasulnya katakan harus kita upayakan, kita ikuti, termasuk dalam adab-adab fitrah ini. Termasuk dalam adab fitrah. Sebagian orang mengatakan, ya tidak pentinglah ngurusin ini, ya biarkanlah. Mohon maaf ya, rambut ketiak panjang biarkan, ya biarkan, ya. Tidak ada urusannya. Mohon maaf, rambut kemaluan panjang, biarkan, tidak ada perintahnya. Kuku dibiarkan panjang, tidak ada perintah tersebut. Kata Nabi Muhammad SAW, khamsun minal fitrah, ada 5 perkara yang merupakan fitrah manusia. Ada 5 perkara yang merupakan fitrah manusia. Kemudian beliau SAW mengatakan al-istihdad,
Istihdad. Apa itu al-istihdad? Al-istihdad artinya adalah mencukur atau memotong rambut di area kemaluan. Ya, memotong atau mencukur rambut yang ada di area kemaluan. Itu namanya al-istihdad. Kemudian yang kedua wal khitan. Yang kedua adalah khitan. Kalau bahasa kita sunat. Ya, khitan adalah sunat, yaitu memotong kulit yang menutupi kepala. Ya. Kepala apa? Kepala kemaluan. Ya, zakar. Yang ketiga waqasus syarib, memendekkan kumis. Memendekkan kumis. Ini yang ketiga. Yang keempat natful ibti. Natful ibti yaitu mencabut rambut di area ketiak. Mencabut rambut ketiak. Yang sahih menurut orang biologi, ya, semua tubuh kita ini rambut. Rambut alis, ya, rambut bulu mata, ya, walaupun namanya bulu mata, ya, tetap rambut. Ya, rambut ketiak, ya, kita bilangkan bulu ketiak, ini rambut ketiak. Kemudian yang kelima adalah wa taqlimul azfar. Wa taqlimul azfar yaitu memotong kelebihan kuku. Ya, bukan semua kukunya, tapi kelebihan kukunya. Memotong kuku. Nah, inilah 5 perkara tentang fitrah yang harus kita jaga. Ya. Penjelasannya, wa hadhil adabu hiya, adab-adabnya adalah yang pertama al-istihdad, yaitu memendekkan rambut di area kemaluan. Wa wahal qul'anati bi syai'in haddin kasikin wa nahwiha, yaitu kita mencukur rambut di daerah kemaluan itu dengan pisau atau sesuatu yang semisalnya. Ya, pisau cukur maksudnya, jangan pisau potong, pisau cukur, ya. Mencukur hal tersebut. Halku yaitu mencukur. Ya. Yang kedua dikatakan berapa waktunya untuk memotong? Ya, paling lama setiap 40 hari sekali. Ya, 40 hari sekali. Kita potong, ya, kita cukur. Dan subhanallah, di syariat kita ini betul-betul menjaga kebersihan. Ya. Kalau tidak dipotong Pak, mungkin ada kutunya Pak. Ya. Karena tidak pernah kita keramas. Ya. Rambut kepala saja yang dikeramas. Makanya dipotong, Masya Allah. Ini salah satu bagaimana agama kita mengatur semuanya. Makanya pernah ada seseorang bertanya kepada Salman Al-Farisi. Seorang Yahudi bertanya kepada Salman, Salman, apakah agama mengajarkan segala sesuatu? Kata Salman, semua. Sampai-sampai adab buang hajat pun diajarkan oleh Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua khitan. Apa itu khitan? Wa huwa qat'ul jildatil lati tughatti ra'saz zakari, yaitu memotong kulit yang menutupi kepala kemaluan. Memotong kulit yang menutupi kepala kemaluan. Kita tahulah sunat khitan, ya. Wa yustahabu an yakuna dzalika yauma sabi al-wiladah, dan disunnahkan, dianjurkan melakukan khitan pada hari ke-7 lahir. Jadi barengan dengan apa Pak? Dengan akikah. Ya, barengan dengan akikah juga di khitan. Mungkin di kita belum lazim, ya, belum lazim. Tapi anak pernah datang, anak-anak juga waktu itu sunat 10 bulan. Anak-anak sunat 10 bulan. Sebelumnya anak konsultasi, ya, dengan salah satu muridnya Sinsi Abu Muhammad Al-Kiyanji. Kalau yang nonton Roja pasti tahu, ya, Sinsi Abu Muhammad. Anak konsultasi dengan murid beliau. Bagus Ustaz, ya, bila perlu hari ke-7. Anak waktu itu belum tahu ini. Oh iya ada hadisnya. Memang Ustaz belum tahu, ya. Anak belum tahu, anak bilang ini kan. Oh iya. Terus anak konsultasi dengan tukang sunatnya, dokter. Ya, dok, gimana dok kalau hari ke-7? Orang-orang Arab di sini kan di Bogor itu ada kumpulan orang Arab namanya Arab Empang. Itu semuanya hari ke-7 sunat Ustaz katanya. Hari ke-7 sunat, kita saja katanya. Aman katanya. Malah lebih bagus. 3 hari langsung kering katanya. 3 hari langsung kering. Kalau sudah dewasa lama keringnya katanya. Tapi kalau kecil, ya, makanya enggak apa-apa, kita coba enggak apa-apa.
ya. Dan ini disunnahkan pada hari ketujuh. Kenapa? Isqatana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kullan minal Hasan wal Husain ibnatai Fatimah Az-Zahra wa Ali bin Abi Thalib yauma sabi wilada. Karena Nabi pernah mengkhitan Hasan dan Husain yang merupakan kedua putra dari Fatimah anak beliau dan juga Ali bin Abi Thalib pada hari ketujuh. Pada hari ketujuh ini disunnahkan. Tapi kalau enggak berdosa, Pak. Kalau enggak tidak berdosa. Wala ba'sa ayyata'akhkhara ila ma qabla al-bulugh, dan tidak mengapa kalau kita tunda sampai dia sebelum baligh. Kalau bisa sebelum baligh, ya, sebelum baligh tidak mengapa, ya. Jangan juga kita mencontoh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim gimana? Ikhtatana Nabiullah Ibrahim fi sinni samanin. Karena Nabi Ibrahim itu berkhitan pada usia 80. Pada usia 86. Wa qad ruwiya anhu alaihi salatu wasalam annahu kana idza aslama ala yadihi rajulun yaqul. Dan dahulu Nabi, ya, ketika ada seorang baru masuk Islam, Nabi memerintahkan untuk khitan. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alqi anka sya'ral kufri. Buang semua rambut-rambut kekafiran itu. Jadi disuruh cukur rambut, ya. Kemudian waqtatin, kan, kemudian hendaklah berkhitan, hendaklah sunat. Jadi yang baru masuk Islam juga disunahkan untuk berkhitan, bahkan wajib untuk berkhitan. Nah, ini yang penting. Alhamdulillah sekarang kedokteran, ilmuwan telah mengatakan khitan ini paling bersih, ya. Maka orang-orang kafir pun walaupun melaksanakannya bukan karena iman, melaksanakan sunat karena kebersihan, karena kesehatan. Mereka sunat, mereka khitan. Ya, makanya ada cerita dari teman, ada yang baru masuk Islam, mu'allaf, diperintahkan untuk sunat. Katakan, anak sudah lama Ustaz sunat, katanya. Oh iya katanya. Tapi kami dulu niatnya sunat karena kesehatan, Kemudian yang ketiga, yang dimaksud dengan qasus syarib, memendekkan apa, Pak? Kumis, ya, memendekkan kumis. Yaitu apabila kumis telah melebihi bibirnya, ya. Jadi jangan sampai seperti apa? Viking, ya. Panjang gitu kan, sampai menutupi gitu, ya. Tapi dipotong kalau dia telah melewati apa, bibirnya. Wa ammal lihya, adapun janggut, maka tidak ada sunnahnya untuk dipendekkan, ya. Bahkan dianjurkan untuk dibiarkan, dibiarkan. Wa ammal lihatu fayuwaffiruha hatta tamla'a wajhahu wa turawiyahu. Adapun janggut hendaklah dia biarkan, ya, sampai menyebar ke seluruh wajahnya, Jadi tidak mengapa, ya, jangan sampai kita mencukur janggut, ya. Walaupun ada riwayat dari Abdullah ibn Umar bahwasanya beliau memotong janggutnya kalau sudah lebih satu genggam tangan. Gimana cara motongnya? Yang di bawah, bukan yang di atas. Ya, satu genggam dipotong, bukan yang bawahnya. Kalau sudah satu genggam, sepertinya Ustaz Syafiq Ridha Basalamah juga memotong, ya. Karena dulu panjang sekali janggut beliau. Ana ketemu dengan beliau itu 2009. Ya, 2009. Iya, 2009. Jadi janggutnya sudah sampai perut beliau tuh, panjang sekali, Masya Allah. Dulu ana pertama kali lihat seram dengan beliau. Masya Allah, panjang sekali janggut Ustadz satu ini, ya. Tapi kan lama-lama dengan senyum beliau jadi orang jadi luluh, Pak. Ya, ana pernah kisahkan juga mungkin di sini bagaimana dulu keluarga ana ada yang sangat benci sekali dengan orang yang berjanggut. Ya, tapi ketika melihat Ustadz Syafiq masuk roja, berubah pikirannya. Oh, ternyata ada orang yang berjanggut, apa, wajahnya bikin seneng, katanya. Ya, dulu orang berpandangan kalau punya janggut itu serem, Pak. Sekarang ketika melihat, ya, ada ternyata orang yang punya janggut tapi nyenengin, katanya kan. Jadi seneng dengan orang menjanggut. Karena apa? Karena senyum, Pak. Senyum. Kita ndak janggutan, ndak senyum, orang nggak suka juga, Pak. Kita berjanggut tapi kita senyum, orang suka. Senyum. Karena senyum itu tidak bayar, ya. Senyum itu gratis. Nah, kemudian masih terkait tentang memendekkan kumis, beliau juga menyinggung masalah rambut, masalah rambut. Kita dilarang untuk melakukan kozak. Kozak itu apa? Mencukur sebagian rambut dan membiarkan bagian yang lain. Ya, dan ini banyak terjadi.
Ya, gara-garanya apa? Mengikuti tren pemain bola, pemain basket, pemain voli, enggak ya? Main bola, pemain basket, pemain apa lagi? Ya, nauzubillahi min dzalik, rapper, ya, popper, apalagi, ya, dan lain sebagainya ya. Rap kan rapper, kalau pop popper, ya, kalau dangdut dangduter, ya. Ya, mencontoh maka dipotong sebagian. Ini haram, dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi Muhammad SAW sebagaimana dikatakan oleh Abdullah ibnu Umar, naha Rasulullah SAW anil qaza. Rasul melarang untuk qaza. Qaza yang membiarkan bagian rambut lain tidak dipotong dan mencukur sebagian yang lain. Jadi kalau mau potong rambut, potong semuanya, ya, jangan dibiarkan. Atau secara yang tidak lazim, ya, tidak lazim. Ini pendek sekali, yang atas dikit, ya, jangan nggak dipotong, nggak boleh juga. Jadi harus simetris lah, ya. Yang selama ini kita tahu, ya, kan qaza ini, ya, ikut-ikutan jahiliyah, ya. Dan ini membenarkan apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, sungguh kalian akan mengikuti orang-orang sebelum kalian, yaitu Yahud dan Nasara, shibran bi shibrin, satu jengkal demi satu jengkal, zira'an bi zira'in, satu hasta sampai satu hasta. Kalau seandainya mereka masuk ke dalam lubang dob itu bukan biawak, dob itu adalah seperti biawak di padang pasir, kalian akan masuk ke dalam lubang tersebut. Ya, padahal lubang dob itu adalah lubang yang paling sulit untuk dimasuki. Dia dalam dan banyak lubangnya. Jadi ketika masuk sini belum tentu dia keluar dari lubang ini, bisa jadi udah keluar di lubang yang lain. Ini menunjukkan bahwasanya kita pasti berupaya dan sungguh-sungguh untuk meniru mereka. Ya. Seperti yang kemarin terjadi di tanggal 1 Januari, malamnya kita semua subhanallah. Ya, ana sampai terbangun, Pak. Jam 12 itu benar-benar terbangun ana. Kenapa? Ribut, Pak. Gitu. Subhanallah bilang. Padahal ana tahu di sekitar ana mayoritas muslim, tapi semua tiup trompet. Yes. Auzubillah. Ya, ini semua merupakan bukti bahwasanya kita harus betul-betul bersabar di akhir zaman ini. Sebagaimana yang Rasulullah SAW katakan, di akhir zaman orang yang berpegang teguh kepada agamanya sebagaikan orang yang memegang bara api. Ya, sangat panas, membakar. Tapi kalau dilepas kita binasa, maka harus bersabar. Demikian juga terkait masalah janggut, masalah rambut, ya. Kalau seandainya rambut dan janggut kita hitam kemudian berubah menjadi putih, kita dilarang untuk menyemirnya dengan warna hitam. Naam, kama yatajannabu sabra lihiyatihi bisawad. Tidak boleh kita mewarnai janggut kita dengan warna hitam. Naam, berwarna hitam, tidak boleh. Di qauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lamma ji'a biwadid Naam Abi Bakar As-Siddiq yauma Fathi Makkah wa kana ra'sahu suramatun bayadan. Ketika Nabi SAW di hari Fathu Makkah, beliau bertemu dengan, ya, salah satu putra dari Abu Bakar As-Siddiq, ya, atau dari orang tua dari Abu Bakar As-Siddiq, ya. Beliau mengatakan, ya, karena rambutnya semuanya putih, ya, maka Nabi SAW mengatakan, idhabu bihi ila ba'di nisaihi falyughayyirnahu bi syai'in wajannibu as-sawad. Ketika Rasul melihat ada orang yang rambutnya putih, semua dikatakan itu bapaknya Abu Bakar atau salah satu dari kerabatnya Abu Bakar. Nabi mengatakan, silakan pulang kepada istri rambut mereka, menyembir rambutnya. Akan kita mengatakan hinna, ya, atau sabru bil hinna wal katam. Kita boleh menggunakan katam atau henna. Katam atau henna, ya, yang warnanya kita tahu tidak hitam, ya, warnanya merah ke kuning-kuningan itu, ya. Karena keduanya adalah pewarna yang terbaik. Ya, kalau orang umroh atau haji biasanya dititipi untuk beli ini, ya. Beli apa? Beli henna atau katam ini, ya. Kemudian disunnahkan juga fayustahabu bil khidabi bihima, ya. Maka kita juga disunnahkan untuk berwarna dengan hal tersebut, ya, berwarna dengan hal tersebut, ya. Jadi jangan sampai membiarkan warna putih menyerbak di rambut kita, diwarnai, tapi jangan
warna hitam, tapi warna dengan warna henna itu. Wa in wafaral muslimu sya'ra ra'sihi wa lam yahlikhu akramahu bidduhni wa tasrih. Kalau seandainya seorang muslim memiliki rambut yang panjang, janggut yang panjang, jangan dibiarkan acak-acakan. Hendaklah dia muliakan rambut dan janggutnya. Jadi kalau rambutnya panjang, janggutnya juga panjang, dia muliakan. Gimana cara muliakannya? Dengan cara disisir, dengan cara diberikan minyak, diberikan wangi-wangian, ya. Itu salah satu bentuk memuliakan rambut kita, ya. Jadi meminyaki rambut boleh. Tapi ada juga larangan yang lain, dilarang kita untuk sering-sering menyisir rambut. Dilarang kita sering-sering menyisir rambut, ya. Kita mandikan sehari berapa kali? 2 kali, ya. Boros antum mandi 2 kali, ya. Karena Nabi SAW mewajibkan mandi itu 1 kali dalam sepekan. Nah, yaitu mandi Jumat, ya. Tapi tidak apa-apa karena beda iklim. Di sini kalau kita tidak mandi lengket badan kita, tidak enak, bau. Tapi kalau di sana antum tidak mandi seminggu pun tidak terasa lengket. Kenapa? Belumlah keringatnya keluar sudah hilang, ya, diserap sama panas yang sangat terik di sana. Nah, jadi kita minyaki, kita sisiri. Karena selama ini orang kenapa tidak mau janggutan? Karena dianggap kumuh, karena dianggap kotor, karena dianggap jorok. Maka hendaklah yang punya janggut dimuliakan janggutnya, disisir, ya, kemudian diminyaki, dikasih minyak, biar subhanallah, biar indah, ya. Ya, itulah wala uzaki alallahi ahada, bukan ana mentazkiyah, tapi coba lihat Ustaz Syafiq, kan enak ngelihatnya. Itu beliau sisir terus. Kenapa janggutnya bisa rapi begitu? Ya disisir, Pak. Ya coba kalau tidak disisir, ya mungkin gimbal-gimbal rambutnya, janggutnya. Nah, kemudian yang selanjutnya Nabi SAW bersabda, "Man kana lahu sya'run falyukrimhu." Barang siapa yang memiliki rambut, baik janggut ataupun rambut kepalanya, hendaklah dia muliakan. Tadi dengan apa? Dengan minyak atau dengan menyisirnya atau dengan memberi minyak wangi. Yang keempat dari sunnah fitrah, yaitu atau dari adab fitrah adalah natful ibti, mencabut rambut ketiak atau mencabut bulu ketiak kita. Nah, mencabut. Wa in lam yaqdir ala natfihi halaqahu. Tapi kalau ndak kuat untuk mencabut, jadi sunnahnya dicabut, Pak, ya. Itu sunnahnya dicabut, ya. Juga anak waktu di Jember sempat bersih tegang juga dengan Ustadz Hidayat, ya. Karena anak mazhabnya mazhab cukur, ya. Beliau mazhabnya mazhab cabut. Anak bilang, beliau menyalahkan anak, antum ndak baca hadisnya. Natful ibti, dicabut. Kenapa antum cukur? Cabut ini, gitu. Ternyata tidak harus, ya. Kalau yang paling afdol adalah dicabut. Tapi kalau antum ya tidak kuat, ya, cabut sendiri tidak kuat, dicabut orang tambah tidak bisa, ya, ya. Maka dicukur. Nah, autalahu bin nawwara wa nahwiha liyazul, ya. Atau boleh juga menggunakan sesuatu yang merontokkan rambut ketiak ini. Kan ada iklannya, kan, tinggal dikasih krim itu lepas dia, ya. Ana juga pernah coba juga yang begitu, ya. Jadi boleh. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah taklimul asfar, memendekkan kuku. Wa yukallimul muslimu asfarahu, hendaklah muslim itu memotong kuku-kuku lebihnya. Kenapa? Dalam suatu riwayat dikatakan kuku-kuku yang panjang ini merupakan tempat tinggal jin, tempat tinggal syaitan, ya. Maka hendaklah kita, dan tidak boleh melebihkan satu, ya, melebihkan satu dengan alasan banyak manfaatnya, Ustaz, ya. Kan biasanya orang melebihkan jempol atau kelingking dengan alasan banyak manfaatnya, ya. Ternyata manfaatnya buat ngupil, ya. Enggak usah, ya, potong aja, ya. Apa alasan lain, ya? Yang counter misalnya, yang kerja counter, ya, alasannya itu buat buka casing HP katanya. Karena punya teman, kan, dipanjangkan kukunya. Untuk apa? Ya buat buka ini, kan. Ternyata ndak harus. Anak punya teman juga yang punya counter, ya. Edo juga kayaknya begitu. Pakai apa? Memang ada alatnya. Entah pakai bekas kartu, ya. Buka itu bisa. Jadi ndak harus pakai kuku, itu kan alasan aja. Anak juga pernah ketemu di Prabu Muli ini tukang jual cireng, ya. Bukan cireng, yang ada isinya. Bukan yang dalamnya ada isi cireng, ya, yang ada isinya. Tuh kukunya subhanallah, ya, 10-10-nya
Astagfirullah, anak kalau tahu ini anak nggak jadi. Tadi anak udah tersebut, anak beli 2, lihat kukunya, subhanallah panjang-panjang. Anak bilang, mas potong mas kuku mas, jorok. Anak bilang, orang nggak mau beli punya antum. Anak bilang, nggak mau beli punya mas gitu kan. Nggak, ini nazar katanya. Nanti anak potong kalau anak sudah nikah katanya. Ya udah nikah sekarang, anak bilang itu. Nanti katanya, ya potong dulu lah. Nanti nunggu nikah lama, nggak pasti potong dulu. Itu jin semua loh tinggal di kuku-kukunya gitu. Ketawa aja dia, potong, anak bilang itu. Ya katanya gitu. Jorok sekali ya. Ini salah satu sunnah yang harus kita terapkan. Kasih tahu kita. Wa yabda'a biyadil yumna, dan hendaklah kita memulai dari tangan kanan. Mulai dari tangan kanan. Ya, diriwayatkan juga, jadi mulai dari kelingking, Pak. Kelingking 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi urutannya begitu, mulai dari kelingking tangan kanan, berakhir di kelingking tangan kiri. Naam. Summal yusra. Naam, summa rijlil. Dengan berbeda perbedaan fitrahnya. Banyak sekali orang itu rusak fitrahnya, Pak, di Jabodetabek itu. Malam tidak bisa tidur, siang tidur. Itu terjadi banyak sekali. Anak punya kerabat juga begitu, tidak bisa dia tidur. Ya, sampai jam 1 tidak bisa tidur, Pak. Jam 2 tidak bisa tidur. Azan subuh tidur. Allah. Dan tidak bangun kecuali karena ingin kerja. Subhanallah, diuji, betul-betul diuji. Ya. Alhamdulillah kita masih normal. Ya. Anda senang sekali di Prabu Muli, masya Allah. Sore-sore orang sudah pada berkumpul dengan keluarga, nyiram kembang, itu nikmat yang jarang Anda lihat, Pak. Ya, di sana semuanya sibuk sekali. Ya. Nikmat harus kita syukuri. Ya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala ya dawamkan, tetapkan nikmat itu selalu bertambah kita, ya. Dan tidur ini merupakan salah satu nikmat yang Allah Subhanahu wa taala jadikan ketika kita capek, Pak. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Qasas, "Wa mir rahmatihi ja'ala lakumul laila wan nahara litaskunu fihi wa litabtaru min fadlihi wa la'allakum tashkurun." Dan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan kepadamu malam dan siang supaya kamu beristirahat pada malamnya dan supaya kamu mencari sebagian dari karunia-Nya pada siang hari dan agar kamu bersyukur kepadanya. Ya. Wa ja'alnal laila libasa. Allah Subhanahu wa taala jadikan malam itu sebagai selimut kita, tempat tidur kita. Dan secapek apapun kita, ketika kita tidur dapat semangat baru. Benar enggak? Ada orang capek kerja, kemudian istirahat zuhur, habis sholat dia tidur sebentar. Ketika bangun fresh lagi, semangat lagi, kerja lagi. Ya enggak?
Begitu. Memang butuh kita dengan tidur. Maka nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian yang kedua yang harus kita ketahui, ketika kita tidur ruh kita dicabut. Jadi kita itu sejatinya mati. Mati kita ada dua. Ya, mati ketika kita tidur, mati ketika betul-betul mati. Ya, bedanya ketika kita tidur, ketika kita terjaga, ruh kita dikembalikan oleh Allah. Maka sebelum kita tidur siap-siap, Pak. Siap-siap. Betapa banyak kita luput untuk mengingat ini. Ketika kita tidur sejatinya kita mati. Makanya salah satu sunnah sebelum kita tidur adalah berwudu. Berwudu. Ketika kita mati, kita berniat kita mati dalam keadaan suci, ya. Mati, Pak. Betapa banyak orang tidur tidak bangun lagi. Ya enggak? Orang tidur tidak bangun lagi. Oh ya bangun. Ya. Kalau tidak salah waktu pernah safar di kapal, ya, di ferry itu bis samping anak truk, ya. Ketika jalan kan harus keluar dari bis kan, keluar semua. Nah, ternyata supir truk ini tidak keluar, dia tidur di tempat itu. Nah, ternyata ketika kapal sudah bersandar merapat, tidak bangun-bangun, ternyata meninggal, dikatakan angin duduk atau apa gitu. Jadi tidur tidak bangun-bangun lagi. Betapa banyak orang yang seperti itu. Nah, maka hendaklah kita betul-betul menyiapkan. Nah, maka salah satu adab tidur yang pertama adalah hendaklah kita tidak mengakhirkan tidur setelah sholat isya, kecuali karena hal yang darurat. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, ya, atau Nabi SAW menjadi sifat beliau adalah kana yakrahun nauma qablal isya wal hadits ba'dahu. Nabi SAW tidak suka dengan orang yang tidur sebelum salat isya, dan Nabi juga tidak suka dengan orang yang ngobrol-ngobrol setelah salat isya. Ya, kalau tidak ada faedahnya. Ya, kalau tidak ada faedahnya. Dan betapa banyak ya kami melihat sendiri manusia lucu. Anak pribadi menganggapnya lucu. Kenapa lucu? Dia kerja dari pagi sampai malam, pulang ke rumah cuman ganti baju, keluar lagi ngobrol dengan tetangga. Subhanallah. Mana anak istrinya? Dan ini terjadi, Pak, ya enggak? Main remi, ada yang main gaple, ada yang main yang lain, ya. Nauzubillah. Maka hendaklah kita tahu hak-hak yang paling penting untuk kita tunaikan. Kemudian yang kedua adalah an yajtahida fi alla yanama illa 'alal wudu. Berusaha selalu tidur dalam kondisi berwudu. Berusaha, Pak. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, idza ataita madja'aka fatawadda wudu'aka lis-shalah. Kalau kamu ingin tidur, maka berwudulah sebagaimana kamu wudu untuk salat. Yang ketiga, an yanama ibtida'an ala shiqqihil aiman wa yatawassadu bi yaminihi. Hendaklah ketika kita memulai tidur, kita tidur miring kanan dan meletakkan tangan kanan sebagai bantal. Ya, kita bersandar. Nah, dikatakan tangan kanan kita taruh di pipi, Pak. Tidur kita. Kalau tidak bisa ya dengan cara pokoknya ngadep kanan. Permulaan. Kenapa? Karena kalau kita sudah masuk dalam tidur sudah tidak sadar lagi. Ya, hadap kiri, terlentang dan lain sebagainya. Kenapa? Kata Nabi Muhammad SAW kepada Bara' bin Azib, "Idza ataita majja'aka fatawadda wudu'aka lis-shalah, summa taji ala syikil aiman." Kata Nabi, wahai Bara', kalau kamu ingin tidur, berwudu sebagaimana wudu'mu ketika ingin salat, kemudian berbaringlah di sisi kanan badanmu. Kemudian beliau juga bersabda, idza awaita ila firashika wa anta tahirun fatawassada bi yaminik. Kalau kamu ingin tidur, maka pastikan dirimu suci, yaitu berwudu, dan hendaklah kamu jadikan tangan kanan sebagai bantal. Nah, kemudian yang keempat dari adab tidur adalah ini la yattaji'u ala batnihi asna'a naumihi lailan wala naharan. Tidak boleh tidur bersandar dengan perut, yaitu tidur tengkurap. Tidak boleh, baik tidur siang ataupun tidur malam. Karena Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan, innaha do'jatu ahlin nar. Inilah tidurnya ahli neraka. Tidak boleh, ya, tengkurap, ya. Innaha do'jatun la yuhibbullah. Ini adalah tidur, ya, yang tidak, atau posisi berbaring yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jauhi. Dan Ana juga, ini pengalaman Ana pribadi, sempat kaget, ya. Waktu itu kita murojaah, ya, pelajaran di Masjid Ar-Rahmah di STDI Imam Syafi'i Jember. Ya, kalau tidak salah Ana yang jadi
objeknya. Jadi anak sambil murajaah bacanya sambil berbaring, ya, berbaring, bukan terlentang tapi tengkurap. Tiba-tiba ada orang yang tendang kaki anak, ya, tendang kaki anak itu tidurnya setan katanya gitu. Masya Allah. Pas anda lihat, Masya Allah, Ustadz Umar Jawas, ya, ketua yayasan, ya, Masya Allah, anak langsung kaget, langsung duduk. Ya Ustaz, jazakallah khair, ya, diingatkan. Jadi penting untuk saling mengingatkan. Ya, kadang-kadang kita lupa, ya, karena kita asyik untuk apa gitu kan, sampai kita lupa. Kemudian yang kelima adalah an ya'tiya bil azkaril waridah. Hendaklah kita berzikir sebelum kita tidur. Hendaklah kita berzikir sebelum kita tidur. Ya. Sebelum kita lanjutkan, insyaallah kita dengarkan azan terlebih dahulu. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Tafadhal. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Jadi yang kelima adalah hendaklah berzikir sebelum kita tidur. Zikir apa saja? Yang pertama kita disunnahkan untuk membaca Qul a'udzu qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, masing-masing 3 kali. Masing-masing 3 kali, dan kita taruh tangan kita sambil kita baca. Setelah itu kita usapkan ke seluruh bagian tubuh kita yang kita bisa jangkau, dari rambut, dari kepala, dari wajah, tangan, kaki, dan semuanya. Jadi kita baca Qul, ya, qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq, qul huwallahu ahad. Demikian juga kita disunahkan untuk membaca zikir ayat kursi. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, barang siapa yang membaca ayat kursi sebelum dia tidur, Allah jaga dia sampai terbit waktu fajar. Demikian juga kita disunahkan untuk membaca akhir surat Al-Baqarah. Akhir surat Al-Baqarah, 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Amanar Rasul, amanar Rasul, ya, amanar Rasul bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun. Demikian juga kita disunahkan untuk membaca doa yang sudah kita hafal, Bismika Allahumma amutu wa ahya. Bismika Allahumma amutu wa ahya, ya. Demikian juga beliau mengatakan di sini, hendaklah kita membaca zikir subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Dan kita tutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dalam riwayat yang lain, hendaklah kita membaca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 34. Ada fadilah yang sangat besar ketika kita mengamalkan ini. Nabi SAW pernah didatangi oleh putri beliau Aisyah, oleh putri beliau Fatimah radhiyallahu taala anha, meminta kepada Nabi SAW untuk membantunya mencarikan pembantu. Jadi Fatimah ini tinggal dengan Ali bin Abi Thalib, dan Ali bin Abi Thalib sebagaimana yang kita ketahui adalah salah satu orang yang paling miskin di antara 4 khalifah. Yang paling miskin itu Ali. Abu Bakar jangan ditanya hartanya, Umar kaya, Utsman juga kaya. Yang paling miskin adalah Ali bin Abi Thalib. Saking miskinnya, Ali bin Abi Thalib tidak mampu untuk membeli gandum yang telah dikupas kulitnya. Gandum, kalau kita sekarang tidak bisa beli beras, bisanya beli padi, subhanallah. Itu Ali bin Abi Thalib. Yang terjadi apa? Maka bawa ke rumah gandum yang belum dikupas, dikasih kepada Fatimah. Maka Fatimah menumbuk sendiri gandum tersebut sampai pisah antara isi gandum dengan bulir gandum dengan kulitnya. Maka ketika dia menumbuk itu sampai tangan beliau pecah-pecah. Ini tangannya anak Nabi loh, sampai pecah-pecah. Tapi begitulah bagaimana seorang wanita harus bersabar dengan kesempitan seorang suami. Nggak pernah dikisahkan Fatimah minta cerai gara-gara ana nih anak Nabi. Ente lupa, masa aneh disuruh numbuk sendiri? Harusnya dikasih roti yang sudah jadi, jangan dikasih gandum, ya. Kasih sari roti langsung makan, ya, jangan dikasih gandum, ya. Tapi Fatimah tidak. Maka Fatimah datang kepada bapaknya karena waktu itu bahwasanya dia tahu bahwasanya bapaknya habis perang, menang perang, dapat ghanimah. Salah satunya adalah budak-budak wanita. Maka dia minta kepada Nabi SAW, bapaknya sendiri, untuk memberikan budak. Maka ketika itu tidak bertemu dengan Nabi, bertemu dengan Aisyah. Ini membantah tuduhan orang Rafidhah, orang Syiah Rafidhah, bahwasanya Fatimah itu sangat membenci Aisyah, atau tuduhan Aisyah itu benci kepada Fatimah. Tidak ada. Ketika bertemu, cerita dia dengan istri bapaknya, cerita begini, ya, bahwasanya mau butuh dengan pembantu. Ketika Fatimah sudah menyampaikan, Fatimah pulang. Ketika Nabi pulang bertemu Aisyah menyampaikan apa yang dikatakan oleh putri Nabi, bahwasanya putrimu tadi datang meminta ini. Dan itu kejadiannya sudah malam. Maka Nabi bergegas ketika mendengar itu langsung datang kepada putrinya. Dan ini merupakan adab bapak-bapak sekalian, walaupun anak kita sudah dewasa, kalau butuh bantuan, bantu. Bahkan sebelum dia butuh bantuan, kita yang harus perhatikan ini butuh bantuan atau tidak. Dan betapa banyak anak-anak tidak mau minta bantuan kepada bapaknya. Ini anak yang benar. Anak yang salah minta bantuan terus, bapaknya butuh bantuan, tidak membantu, ini salah. Maka bapaknya datang, yaitu Nabi Muhammad SAW datang. Dan ketika itu Ali dan Fatimah itulah rebahan di tempat tidurnya. Ketika Nabi datang, mereka langsung bangun, ya, ingin menyambut Nabi. Kata Nabi, ala rislik, ya, tetap di tempatmu. Maka Nabi pun duduk di antara mereka berdua.
Satu anaknya, satu menantunya. Dan betapa dekatnya antara mertua dengan menantu. Dan ini sulit terjadi, Pak. Seperti anak sendiri. Lisannya aja mengatakan, ini anakku. Tapi faktanya ada jarak. Nabi ingin menutup jarak tersebut. Maka Nabi duduk di antara keduanya. Bahkan dikatakan dalam riwayat yang lain, berbaring. Nabi di tengah-tengah, ya satunya di kirinya misalnya ada Fatimah, di kanannya ada Ali. Maka berbaring. Kemudian Nabi mengatakan kepada mereka berdua, ala adullukuma ala khairin mimma sa'altuma. Maukah aku beritahu apa yang lebih baik dari apa yang engkau minta? Yaitu apa? Pembantu. Idza akhadtuma majja'akuma, kalau kalian ingin tidur, fasabbih salasan. Ucapkan subhanallah 33 kali. Wahmad salasan. Wahmada salasan wa salasin. Hendaklah mengucapkan alhamdulillah 33 kali. Wa kabbir arba'an wa salasin. Dan bertakbirlah 34 kali. Jadi subhanallah 33, alhamdulillah 33, kemudian Allahu akbar 34. Fahuwa khairun lakuma min khadimin. Dan itu lebih baik daripada pembantu. Setelah diamalkan, Fatimah langsung komentar. Kata Fatimah, setelah aku mengamalkan apa yang diajarkan oleh bapakku, yaitu Nabi SAW, aku dapati badanku jauh lebih semangat daripada hari sebelumnya. Nanti ketika kita tidur, kita mendapatkan tidur berkualitas, Pak. Bagaimana cara mendapatkan tidur berkualitas? Bukan dengan beli spring bed, ya. Dapatkan tidur istimewa. Beli spring bed 15 juta. Enggak. Bagaimana dapat tidur istimewa? Baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 34. Walaupun kita tidur di atas tikar, Pak, tidak ada spring bed, tikar itu jauh lebih baik daripada kita tidur di atas spring bed. Ya, maka kita menjaga zikir ini. Kemudian zikir yang lain juga dikatakan beliau di sini, ya, wallahu alam, ini tidak beliau bawakan riwayatnya. Beliau mengatakan disunnahkan untuk membaca Al-Fatihah dan beberapa ayat pertama dari surat Al-Baqarah. Alif lam mim zalikal kitabul la raiba fi sampai al-muflihun, sampai ulaika humul muflihun. Nah, dan demikian juga disunahkan membaca akhir-akhir surat Al-Baqarah. Beliau mengatakan dari lillahi ma fis sama. Yang dalilnya yang kita baca tadi adalah dari amanah Rasul. Kalau beliau mengatakan dari lillahi ma fis sama, ayat sebelumnya, jadi 3 ayat. Kalau tadi katakan dua ayat. Demikian juga membaca zikir-zikir yang telah tepat dari Nabi SAW, dapat dilihat dari buku zikir. Kemudian jika kita terbangun di malam hari, Pak, jika kita terbangun di malam hari, entah karena mau pipis, ya buang air, entah karena ya suara trompet tadi, ya, atau suara apapun, suara jangkrik, suara apa, kita terbangun di tengah malam, maka kita disunnahkan untuk membaca zikir. Zikirnya apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Mudah ya? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Mudah? Ditambah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Mudah ya? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tambah dikit, wala haula wala quwata illa billah. Wala haula wala quwata illa billah. Ulangi, Pak. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Apa yang terjadi, Pak, ketika kita melakukan ini? Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ta'arra bil laili faqala hina yastayqiz, barang siapa yang terjaga di malam hari, itu bukan waktunya dia bangun, tapi dia terbangun. Kemudian dia mengatakan apa yang tadi kita baca, summa da'a ustujibalahu. Kemudian setelah dia mengucapkan itu, dia berdoa. Doa apa saja, maka Allah pasti akan kabulkan doanya. Subhanallah. Baru bangun, ucapkan zikir ini, berdoa kita, tapi kita belum wudu, saat kan kita sudah tidur, walaupun tidak apa-apa, langsung kita doa, Allah kabulkan. Kalau kita bangun kemudian wudu dan sholat kita pasti diterima. Subhanallah. Ya, ini salah satu keutamaan dan semoga kita dapat melaksanakannya. Kemudian ini zikir setelahnya, zikir ketika kita bangun, zikir ketika kita bangun. Kalau kita bangun dari tidur, hendaklah kita mengucapkan zikir. Yang pertama apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Begitu bangun kita langsung diingatkan dengan tauhid, Pak. Apa artinya? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana, yang telah menghidupkan kami. Siapa yang menghidupkan?
Allah ba'dama amatana, yang Allah telah menjadikan kami mati sebelumnya. Mati kita ini, benar mati Pak, tidak sadar kita ini. Kalau tidak Allah kembalikan roh kita, tidak bangun-bangun kita. Wa ilaihin nusyur, dan kepada Allah lah kami akan kembali. Ini tauhid Pak, subhanallah, tauhid ya, zikir itu. Kemudian hendaklah, ini diriwayatkan sebagaimana dikatakan di sini ya oleh siapa namanya sahabat di sini, Ibnu Abbas ya, Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas, lama bitu inda khalati Maimunah. Waktu itu aku pernah tidur di rumah bibiku yaitu Maimunah, yaitu istri dari Nabi Muhammad SAW, Maimunah. Jadi Nabi tidur di rumah Maimunah. Jadi Nabi ini menggilir istrinya Pak. Nabi punya 9 istri yang masih hidup. Jadi Nabi punya 11 istri. Dari 11 istri 2 meninggal. Yang pertama Khadijah, dan ketika Khadijah masih hidup beliau tidak poligami. Kemudian yang kedua yang meninggal adalah Zainab bintu Khuzaimah. Jadi meninggal. Dari 11 istri Nabi yang hidup berapa? 9. Maka 9 ini digilir kecuali 1, yaitu Saudah bintu Zam'ah. Saudah bintu Zam'ah jatah hari gilirnya dikasih ke Aisyah. Jadi Aisyah dapat 2 giliran. Saudah tidak dapat giliran. Jadi Nabi berputar dengan 9 hari kepada 8 istrinya. Nah, salah satu hari Nabi tidur di rumah Maimunah ya. Maka bagi yang mau poligami, siap nggak kita ya pindah-pindah seperti itu? Kalau tidak siap ya 1 saja ya. Kalau siap tafadhol ya, buatkan 1 rumah ya. Kalau tidak bisa 1 rumah 1 kamar 1 kamar, 1 kamar 1 dapur sendiri ya. Misalnya punya ruko 4 pintu ya, 1 istri, wah mumtaz ya. Terjadi ya, karena Nabi summa istaiqadha faja'ala yamsahun nauma an wajhihi. Begitu Nabi bangun, Nabi mengusap kantuk dari wajahnya. Mengusap kantuk dari wajahnya, dibuat, dihapus ya. Ya boleh langsung dengan apa, menghilangkan ini dan lain sebagainya. Bahkan diriwayatkan dari yang lain, ketika Nabi bangun, Nabi menghembuskan hidungnya. Begitu. Ini salah satu sunnah, menghembuskan. Kenapa? Karena dalam riwayat yang lain, ketika kita tidur, setan itu tidur di rongga-rongga yang ada di tubuh kita, termasuk hidung. Ngembus telinga tidak bisa Pak, nggak bisa. Maka yang dihembus hidung, kita hembus. Salah satu sunnah kita menghembuskan itu. Kemudian Nabi SAW langsung membaca 10 ayat terakhir surat Ali Imran ya, baca tuh. Apa bunyinya? Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil li ulil albab alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan. Dibaca sampai akhir. Apa bunyinya terakhir? Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Nah, kita baca. Belum hafal, kita hafalkan ya. Jadi itu solusinya. Kalau belum hafal, kita hafalkan. Kemudian juga Nabi SAW setelah dia bangun, beliau juga langsung berwudu. Habis berzikir, habis berdoa, beliau juga berwudu. Nabi SAW mengatakan, ketika orang tidur maka dia diikat dengan 3 ikatan oleh setan. Ikatan pertama akan lepas apabila dia bangun dan berzikir. Ikatan kedua akan lepas apabila dia berwudu. Dan ketika dia berwudu dan betul-betul memperbagus wudunya, ini adalah kunci surga bagi dia. Kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang berwudu dengan wudu yang sempurna, kemudian dia membaca asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, futiyalahu abwabul jannah as-samaniyah. Dibukakan bagi dia 8 pintu surga, diberikan kebebasan dari mana saja dia boleh masuk. Bangun tidur langsung dapat surga Pak, subhanallah ya. Kemudian yang ketiga kata Nabi SAW, dan akan hilang ikatan yang ketiga apabila dia sholat. Apabila dia sholat, dan barang siapa sholat subuh berjamaah, maka dia dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dikisahkan di Arab itu ada anak kecil ya, dia tidak buat PR. Ini dikisahkan oleh salah seorang syekh, dia tidak buat PR. Maka oleh gurunya ditanya, siapa yang tidak buat PR? Dia angkat tangan gitu. Kenapa kamu tidak buat PR? Iya, lupa qadarullah dan lain sebagainya. Dia bilang, kamu takut nggak saya hukum? Kata anak itu, aku tidak takut katanya. Aku tidak takut. Kaget gurunya, kenapa kamu tidak takut saya hukum katanya? Karena aku tadi sholat subuh berjamaah. Emang kenapa kalau kamu sholat subuh berjamaah? Nabi SAW bersabda, barang siapa yang sholat subuh berjamaah, dia dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka dengan itu gurunya tidak jadi menghukum, terbukti Pak. Subhanallah ya. Jadi
harus percaya, harus yakin kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salah satu zikir juga yang harus kita baca, dan ini termasuk beliau masukkan dalam zikir setelah bangun dari tidur, adalah zikir yang kita baca di pagi sore, yaitu apa? Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu hamalata arshika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka antallah la ilaha illa anta wa anna muhammadan abduka wa rasuluk. Kita baca ini 4 kali. Kenapa? Kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang membaca ini 1 kali, maka dia dibebaskan dari api neraka 1/4 dari badannya. Barang siapa yang membacanya 2 kali, maka dia dibebaskan dari api neraka 1/2 dari badannya. Barang siapa yang membacanya 3 kali, maka dia dibebaskan dari api neraka 3/4 dari tubuhnya. Dan barang siapa yang membacanya 4 kali, maka dia akan dibebaskan semuanya dari api neraka. Zikir apa Pak? Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu hamalata arshika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka antallah la ilaha illa anta wa anna muhammadan abduka wa rasuluk. Insyaallah kita hafal insyaallah. Kemudian beliau berpaling dari adab tidur, ya, langsung tiba-tiba adab keluar rumah. Karena biasanya orang kalau sudah bangun tidur dia beraktivitas. Salah satu aktivitas yang rutin dilakukan adalah berangkat sholat subuh ke masjid, ya. Kemudian beliau mengatakan wa ayyakula idza wada'a rijlahu ala atibi babihi yani kharijan bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Kalau dia melangkahkan kaki keluar rumah, hendaklah dia mengucapkan tadi bismillahi tawakkaltu 'alallah. Karena Nabi Muhammad SAW mengatakan idza qala al-'abdu hadza qila lahu kufita wa wukita wa tanahha anhu syaitan. Barang siapa yang membaca doa ini, maka dia telah dicukupkan, dia telah dilindungi, dan syaitan pun kabur dari dia. Ya, maka kita baca doa ini. Kemudian beliau mengatakan idza ghadara atabaqala Allahumma inni a'udzubika min an udilla. Demikian juga kita disyariatkan ketika kita meninggalkan rumah untuk beraktivitas, kita berdoa. Doanya apa? Allahumma inni a'udzubika an audilla au udalla au azilla au uzalla au azlima au uzlama au ajhala au yujhala alayya. Ini doa. Ya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari aku menyesatkan orang, atau aku disesatkan orang, aku menggelincirkan orang, atau aku digelincirkan orang, atau aku menzolimi orang, atau aku yang dizolimi orang, aku membodohi orang, atau aku yang dibodohi oleh orang. Ini kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini sebagaimana dikatakan oleh Ummu Salamah, istri beliau, ma kharaja Rasulullah SAW min baiti qattun illa rafa'a tarfahu ila sama wa qala Allahumma inni a'udzubika an audilla ila akhir. Tidaklah Nabi keluar dari rumah kecuali Nabi menghadapkan wajahnya ke langit dan berdoa, Allahumma inni a'udzubika an audilla au udalla au azilla au uzalla au azlima au uzlama au ajhala au yujhala alayya. Mudah Pak, ikuti ana ya. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au azlima au uzlama au ajhala au yujhala alayya. Nah, insyaallah bisa dilihat lagi dan dihafalkan. Demikian adab yang dapat kita bahas dari kitab ini. Alhamdulillah kita telah selesaikan adab dari kitab Minhajul Muslim. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita lihat apakah melanjutkan pada bab akhlak atau berpindah dengan pembahasan dari kitab yang lain. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kalau ada pertanyaan kami persilahkan. Ya, ada pertanyaan, Ustadz, sebelum tidur harus membaca zikir. Ustadz, apa saja zikir-zikirnya? Barakallahu fiik, tadi sudah dijelaskan, ya. Ustadz, tadi dikatakan bahwasanya tidur merupakan nikmat. Apakah ketiduran saat kerja termasuk nikmat, Ustadz? Enggak, ya. Ketiduran saat kerja bukan nikmat, ya. Karena bisa jadi kalau kita sengaja untuk tidur waktu jam kerja, kita telah mengambil hak dari pekerjaan kita. Enggak boleh. Tapi kalau kita enggak sengaja, maka semoga Allah mengampuni kita, ya. Tapi kalau sengaja ya ketiduran, ya tidak boleh, ya. Kecuali memang jam istirahat, ya. Jam istirahat habis zuhur misalnya kita tiduran, kemudian kebablasan, ya kita mohon maaf, ya. Mungkin kita dapat ganti dengan menambah sedikit dari jam kerja kita di akhir waktunya, ya. Dan kalau dibangunkan alhamdulillah, ya. Dan salah satu bentuk tawasau bil haq adalah mengingatkan saudara kita yang ketiduran saat kerja. Ya, anak pribadi pernah juga Pak ketiduran Pak, ya. Saat kerja, ya, apalagi awal-awal baru punya anak, itu tantangan sekali, ya.
kerja itu tiba-tiba melayang aja tidur dia, ya. Tangan depan apa, depan keyboard, ya, tiba-tiba tidur, ya. Tiba-tiba apa, rekan kerja megang dari belakang, digosok-gosok, Ustaz katanya, oh ya jazakallah khair, itu diingatkan, ya. Penting kita untuk saling mengingatkan, ya, karena kita bisa jadi tidak sengaja kan, ya, atau kita lagi sakit, ya, kemudian kita izin nggak dikasih izin. Anda juga pernah begitu, kerja kan, dan sakit tapi tidak dikasih izin, pokoknya datang aja, akhirnya kita kerja pusing kan, ya, kita sandaran di meja, ya, ketiduran, dibangunkan, Mas bangun Mas katanya, oh iya bangun, kerja lagi kan, walaupun kondisi tetap apa kurang sehat. Ya, salah satu upaya kita, dan banyak sekali pesan dari apa rekan-rekan kerja, ya, dulu anak kerja, kalau kita sakit upayakan masuk dulu, karena bisa jadi ketika kita masuk kerja sembuh, gitu. Betul, ya. Kalaupun tidak sembuh kita bisa izin, ya. Dan itu merupakan bukti kita betul-betul ingin memenuhi hak tempat kita bekerja. Kecuali kalau kita memang apa namanya, ya tidak sanggup lagi untuk berangkat, ya sudah kita mohon izin kan. Karena kebanyakan kita ini, apalagi mohon maaf, karena sudah kenal pengajian dan sudah kenal tempat kita bekerja juga sudah kenal, ya kita bermudah-mudahan, tidak boleh memanfaatkan seperti itu. Dia pasti tahulah kondisi kita kan sakit, izin. Padahal ya masih bisa beraktivitas, tidak menghalangi gitu. Sakit pusing sedikit, ya biar masih kerja kan. Nah, ini juga catatan bagi kita, tidak boleh bermudah-mudahan. Kita tidak boleh mudah mengatakan orang itu ridho dengan kita. Tidak tahu kita. Kalau kita bisa mengatakan anak ridho, iya. Kalau orang lain kan kita tidak tahu hatinya. Kalau kita masih ada tanggungan dengan dia, tetap, ya. Contoh kita punya hutang, tidak apa-apalah, dia kan orang kaya, tidak apa-apa kita undur tanpa konfirmasi, tidak boleh Pak. Bayar kita. Kalau kita tidak bisa bayar, kita apa? Mohon maaf, belum bisa bayar hutang di jatuh temponya, tidak bisa kita bayar, kita minta tambahan waktu. Jangan kita, wah dia kan orang kaya, udahlah tidak usah izin juga, tidak boleh. Karena belum tentu orang kaya ridho Pak. Ya, kaya itu kan di mata kita, mungkin bisa jadi uangnya banyak tapi kebutuhannya jauh lebih banyak. Orang yang uangnya banyak namun kebutuhannya jauh lebih banyak, itu kaya apa miskin Pak? Miskin, ya. Kayaan kita Pak, karena kebutuhan kita pas dengan pendapatan kita. Orang kaya itu subhanallah, ya, bisa jadi ya pengeluarannya jauh lebih besar. Kita orang yang hidup pas-pasan tidak pernah mikir Pak, ya kapan waktu ini, kapan beli ini, nggak mikir. Mereka mikir. Ya, kita internet tidak jadi kebutuhan Pak. Mereka internet di rumah itu jadi kewajiban, tagihannya 1 juta sebulan kan. Gitu. Kalau kita tidak butuh, ngapain kita butuhnya seperti itu? Ya, orang-orang kaya beda. Jadi jangan pernah kita menganggap wah dia kan kaya tidak butuh. Kalau kita ada hutang tunaikan, kalau tidak bisa minta tempo. Ya, jangan kita menganggap wah dia pasti ridho. Ridho itu urusan hati dan kita tidak bisa memaksa orang ridho dengan kita. Kalau kita boleh, ana ridho ya, fadol antum. Kalau orang lain tidak bisa kita paksa. Ada lagi? Ya, fadol. Kalau baca surah Al-Kafirun sebelum tidur itu Anda pernah baca, barang siapa yang baca Al-Kafirun berapa? 10 kali ya? Atau 4 kali ya? Maka dia dapat keutamaan. Anda pernah baca, tapi Anda lupa hadisnya. Anda pernah baca tapi Anda lupa hadisnya. Ada riwayatnya. Coba nanti dirujuk kembali. Demikian juga membaca Al-Ikhlas 10 kali. Ya, membaca Ikhlas 10 kali. Ada juga tapi Anda lupa riwayatnya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Al-Muluk juga ada riwayatnya, barang siapa membaca Nuran Al-Muluk maka dia akan dibebaskan dari azab neraka, ya. Kata Nabi Muhammad SAW, salasuna ayah, 30 ayat barang siapa yang membacanya maka dia dijaga dari apa siksa kubur, ya, fitnah dan siksa kubur. Tapi Anda lupa riwayatnya. Apakah dia khusus sebelum tidur, apa dibaca umum? Ya, wallahu a'lam, Anda lupa. Kalau kita baca bagus, ya. Kita baca bagus, sebelum tidur bagus. Tapi pengkhususan sebelum tidur Anda lupa. Wallahu a'lam bishawab. Tapi 30 ayat di surat Al-Mulk ada keutamaannya. Salasuna ayat, 30 ayat barang siapa yang membacanya maka dia akan dilindungi dari fitnah dan azab kubur. Wallahu a'lam bishawab. Ada lain? Banyak Pak, zikir dapat kita lakukan sebelum tidur banyak sekali. Untuk lebih lengkapnya silakan bisa lihat kepada Hisnul Muslim
atau doa dan wirid Ustadz Yazid, atau kitab-kitab zikir yang lain, ya bisa kita baca, atau kitabnya Imam Nawawi Al-Azkar juga bisa kita lihat, ya. Atau kalau tidak punya kitabnya bisa juga lihat di aplikasi. Yang punya handphone Android silakan bisa download aplikasi yang bagus, ana pakai sampai sekarang, Apa Doanya, ya, aplikasi warnanya biru, tulisannya Apa Doanya, itu bagus sekali, ya, dan update dia. Kalau ada kekeliruan kita bisa, ana pernah kasih komen, ya, kemudian disambut komen ana, itu pun diperbaiki, insya Allah bagus, ya. Nama aplikasinya Apa Doanya, ya, bisa di download, itu lengkap dari bangun tidur sampai sebelum tidur, itu ada doa-doanya dan disertai dengan riwayatnya, ya, hadis siapa dia nukil dari mana, paling banyak dia nukil dari Rumaiso, ya, konsultasi Islam, itu dicantumkan sama dia. Ada lain? Nah, Mana ada kesian atau yang ada bagian itu karena bisa tidur itu kan, atau mungkin dia dari kebiasaan dia tiap malam, makanya tadi kan pagi bisa tidur. ya, Supaya menghilangkan kebiasaan dia atau seperti apa? tips agar bisa tidur cepat, pertama adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kenikmatan untuk dapat tidur cepat, bangun cepat. Jangan tidur cepat, bangun lambat. Nah, tidur cepat, bangun cepat. Yang kedua adalah hendaklah tidak banyak aktivitas, ya, setelah Isya itu. Habis salat Isya sudah berdiam diri di rumah. Yang kedua, yang paling cepat untuk kita tidur itu adalah baca, Pak. Ya, buktikanlah kalau tidak percaya. Ya, sambil baca. Jadi sambil kita menunggu tidur itu baca, ya, baca. Ngantuk datang cepat sekali, ya. Jangan baca di HP, ya. Kalau baca di HP tidak tidur Pak. Apalagi yang dibaca Facebook, itu tidak tidur, Pak, ya. Jadi bacanya dari buku, ya. Baca zikirnya dari buku, ya. Jadi aplikasi Apa Doanya itu jangan dibaca kalau mau tidur, ya. Kenapa? Karena baca aplikasi Apa Doanya datang notifikasi, ya, fulan telah komen, ya. Kemudian datang lagi like status Anda, pertemanan baru, diklik sudah masuk, kita lupa apa doanya, masuknya ke Instagram, ke Facebook, yang lain, ya. Apalagi WA. Wah, WA ini luar biasa, ini bunyi terus ting tang pusing kepala memang, ya. Jadi ya sudah, kalau mau tidur jauhkan HP, kalau pegang HP tidak tidur, Pak. Kalau pegang HP tidak tidur, ya, jauhkan. Kemudian tips yang selanjutnya mematikan lampu, ya, mematikan lampu, karena kalau lampunya redup atau lampunya mati, insya Allah lebih cepat untuk kita tidur. Wallahu a'lam bishawab. Itu beberapa tips, ya, dari ana, ya, dari ana, pengalaman maksudnya, ya. Kalau dari hadisnya wallahu a'lam, mana tidak tahu. Tip itu dulu kita cukupkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Barakallahu fikum. Semoga Allah berikan kita kesehatan terus untuk dapat terus belajar agama. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.